Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Yesus Tuhan dan Rajaku.
Tiba waktunya untuk kami renungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Bapa, kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pagi hari ini. Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dengan liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Yesaya pasal 11 menubuatkan bahwa Allah akan memulihkan Israel dan bahkan seluruh bumi melalui seorang raja di atas segala raja. Raja itu disebut sebagai keturunan Daud, pangkal Isai. Raja itu akan menegakkan keadilan dan kebenaran. Israel digambarkan sebagai pohon yang telah ditebang karena pelanggarannya dan hanya menjadi tunggul saja. Tetapi tunggul itu akan bertunas dan bertumbuh lebih besar dari pohon asalnya dan berbuah lebat. Pohon itu adalah Yehuda. Dari keturunan Daud, dari sanalah akan lahir tunas, yaitu Yesus Kristus yang akan menjadi raja di atas segala raja, yang nantinya akan memimpin dalam kerajaan 1000 tahun damai. Kerajaan milenium dengan keteraturan, keadilan, dan kedamaian semesta. Suasananya digambarkan seperti suasana Taman Eden, di mana bermacam-macam binatang hilang sifat buasnya dan rukun. Juga dengan anak-anak dapat bermain-main. Tidak ada binatang buas lagi. Tidak ada sifat jahat, buas. Karena terjadi pemulihan hubungan antara manusia dengan Allah, juga manusia dengan alam semesta. Kehidupan dimurnikan dan dipulihkan menjadi harmonis, terwujud dengan kedatangan Kristus yang kedua kali kelak. Kerajaannya menghimpun kaum sisa Israel untuk diselamatkan dan mendamaikan relasi antar manusia yang digambarkan dengan pemulihan hubungan Israel dengan Yehuda. Oh, betapa bahagianya jika kita bisa hidup damai di bumi seperti di surga. Bapak, Ibu, Saudara jemaat Tuhan, kita akan menikmati suasana aman, tentram, nyaman, dan damai itu. Tidak ada kejahatan,
tidak ada penderitaan, tidak ada sakit penyakit. Semua hidup dalam sukacita dan kebahagiaan. Sungguh, suasana tersebut akan nyata saat Yesus hadir kedua kali. Dan kita mempelai wanitanya bersiap menyambutnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita setia dalam iman percaya. Dan seperti seorang mempelai wanita mempersiapkan pernikahannya untuk menyambut mempelai pria, kita berias diri dengan karakter-karakter ilahi dari Roh Kudus yang berkarya dalam diri kita. Oleh sebab itu, dengarkan suara Tuhan, pimpinan Allah Roh Kudus memproses kehidupan kita sehingga nampak buah-buah roh yang menjadi karakter ilahi, karakter seorang mempelai Kristus. Dan selalu bersiap diri, menjaga kekudusan, dan iman pelita kita tidak boleh padam. Kita mesti terus antusias dalam pimpinan Roh Kudus dan menghidupi kebenaran-kebenaran firman-Nya. Sehingga ketika Kristus datang kedua kali sebagai mempelai gerejanya, kita siap untuk menyambutnya dan kita diterimanya. Bersama-sama Dia memerintah dalam kerajaan 1000 tahun damai. Kerajaan Allah, kerajaan Yesus Kristus yang dinyatakan di bumi seperti di surga. Rindukah saudara akan hal itu? Mari setiap kita yang rindu datang berdoa pagi hari ini. Bapa kami mengucap syukur untuk hari yang baru, kesempatan yang baru. Dan Engkau mengingatkan nubuatan Yesaya tentang kedatangan Kristus kedua kali yang akan menjemput gerejanya, memerintah bersama dalam kerajaan 1000 tahun damai. Kami rindu akan hal itu Tuhan. Dan kami oleh kebenaran firman-Mu, Allah Roh Kudus membimbing kami untuk dipersiapkan sebagai mempelai wanitanya Kristus, yaitu gerejanya yang kudus, supaya kami kudus dan layak bertemu dengan Tuhan Yesus dan memerintah bersama. Tuhan kuatkan setiap iman. Tuhan teguhkan pengharapan kami. Dan biarlah kasih kami melimpah terus hari demi hari dan berpuncak kepada Kristus yang datang kedua kali kelak. Ajari kami hidup dalam kasih, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan kami. Dan mengasihi sesama seperti kami mengasihi diri kami. Kami belajar kelak memerintah bersama Kristus dengan kasih agape, kasih ilahi, kasih yang murni. Allah Roh Kudus, bimbinglah kami, berkaryalah dalam kami, sehingga iman dan pengharapan kami akan menjadi kenyataan. Dan kami hidup dalam kasih ilahi, kasih Kristus dalam kerajaan 1000 tahun damai itu. Kami rindu ya Tuhan, genapilah. Kami akan selalu menanti dengan kerinduan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami merindu. Amin. Demikian Bapak Ibu, jemaat Tuhan, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Kristus. Semangat, jaga iman percaya dalam pengharapan, dan praktekkan hidup dalam kasih. Shalom, Tuhan memberkati.